Ya, barusan saya mampir ke channel Benix untuk melihat ya, bagaimana respons dari kaum mula-mula darat ya, Bani Sarapan wal angan-angan, Puak Belacan itu untuk membuat kontra narasi terhadap apa yang disampaikan Benix yang begitu gamblang, dilengkapi dengan data ya dan fakta yang tidak terbantahkan. Dan hasilnya saudara-saudara, itu ternyata semakin memperkuat hipotesis malaidesiologi kita bahwa puak tipe M, puak belacan, Bani Sarapan wal angan-angan ini memang belum layak hidup di zaman modern ini ya, karena tingkat kemampuan dengan kecerdasan mereka, IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang itu, mereka ternyata memang benar-benar baru layak hidup di masa primitif di zaman batu dengan peradaban di dalam goa gitu. Bukan mereka tidak mampu bernarasi ya, tetapi mengajak mereka itu beradu narasi, beradu argumen itu sama saja seperti bajai diajak balapan sama Ferrari, sebagaimana judul video ini ya. Di layar kecil Butang Follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang Follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali ke kanal Malaidesiologi, di mana kita akan membahas segala sesuatu tentang Malaides, tentang kebodohan mereka, tentang ketololan mereka, dan antiknya sikap mereka, serta rasa tidak tahu malunya mereka, yang semuanya tentu saja dibahas secara ilmiah melalui kacamata Malaidesiologi. Dan seperti biasa tentu saja tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada orang yang paling bertanggung jawab untuk hadirnya kanal ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Butang Follow ya, si pengemis online asal Malaides yang berkedok konten kreator, yang mana videonya itu hanya rame ditonton orang di YouTube itu ketika membahas Indonesia ya. Dan Butang Follow ini yang mengatakan rapat dengan YouTube ya, dan punya connection dengan YouTube yang bisa menutup channel saya kalau saya tidak meminta maaf, yang sampai saat ini tidak terbukti, tetapi tetap dipercaya oleh para pendukungnya, orang-orang Malaides yang memang hidup dari hoax ya, dan menolak fakta, alergi fakta. Jadi seperti itu, dan Butang Follow ini sendiri adalah ikon dari tidak tahu malunya Malaides ya, yang memiliki kulit muka setebal kulit badak, ditambah betoncor 1,5 bata. Ya, sebagaimana sudah kita bahas sedikit di awal video tadi, ya kali ini tentu saja kita membahas tentang ketidakmampuan orang Malaides itu bernarasi ya. Bukan mereka nggak pengen sebenarnya bernarasi untuk melawan argumen-argumen saya ya. Orang mana gitu yang nggak terhina ketika saya menantang seluruh tipe M yang ada di dunia, bukan cuma 1-2 orang gitu, untuk membantah, untuk mematahkan hujah saya, dan mereka nggak mampu gitu ya. Jadi ketika mereka itu menampilkan ketololan di sini, membuat komentar-komentar yang sama sekali tidak nyambung dengan tema yang kita bahas tadi, itu sebetulnya bukan keinginan mereka gitu ya, tetapi itu adalah
kemampuan mereka gitu hanya seperti itu gitu. Jadi apapun kita bahas, komentarnya cuman seperti itu, tidak menunjukkan sedikit pun jejak-jejak kecerdasan. Karena apa? Ya kita sudah pernah bahas saya di kanal Win Wonder 2 Loves Malaides dulu ya. Itu bermasalah mereka itu memang dari dasar orang-orang Malaides ini ya, yang tipe M-nya maksud saya. Karena apa? Karena mulai dari identitas mereka sendiri itu identitas palsu ya, itu artifisial bentukan Inggris. Bagaimana kita sudah bahas gitu ya, mendefinisikan mereka itu sebagai Melayu itu bukan definisi organik seperti kaum Melayu di tempat kita atau suku-suku lain gitu ya. Di kanal utama saya tadi saya membahas Gayo untuk menunjukkan betapa bedanya kita dengan Malaides ya. Kita itu organik, kita sebagai Indonesia kita itu tetap bisa memeluk identitas etnisitas kita gitu ya, yang saya jelaskan di sana bagaimana bahasa kami, bahasa Gayo, dan bagaimana interaksi kami di sana itu tidak kita temui di Malaides yang seperti itu, karena mereka itu menggabungkan atau membuat satu identitas tunggal Melayu itu ya, mau orang Batak, mau orang Mandailing, maksud saya di sana mau orang Aceh, orang Bugis, orang Madura, orang Jawa, ke sana orang Lombok, orang manapun yang ke Malaides itu sudah dikategorikan sebagai Melayu gitu. Kita enggak gitu. Saya tetap Gayo sebagaimana saya tampilkan tadi di video di channel utama saya ya. Silahkan ditonton kalau mau nonton di sana pembahasannya. Nah, Malaides ini enggak. Nah, dari situlah mereka itu akhirnya kita lihat mereka terima saja narasi yang dibuat oleh Inggris ini ya, bahwa mereka itu Melayu. Semuanya dikategorikan, dan itu adalah pengkategorian yang dilakukan oleh penjajah pada waktu itu untuk mempermudah sensus, untuk mempermudah pembagian masyarakat di sana supaya orang Malaides ini tidak bersatu antara tipe I, tipe M, dan tipe C-nya gitu ya. Dan ketololan orang Malaides ini terlihat ketika mereka merdeka ya. Kita itu membangun identitas baru, identitas Indonesia seperti sekarang, mereka enggak. Ya, yang mereka bangun itu justru mereka kuatkan identitas bentukan Inggris tersebut. Nah, jadilah Melayu ini sekarang menjadi kumpulan orang tolol seperti itu yang tidak mampu bernarasi jadinya ya. Dan kemudian kita naik ke sejarah. Sejarah mereka itu kan lebih kocak lagi ya. Melayu boleh terbang gitu ya. Nabi Adam turun di Gunung Jerai, dan kemudian mereka itu adalah anak keturunan langsung dari Nabi Ibrahim ya, persis sama seperti klaimnya orang Israel ya, tapi mereka mengatakan dari Bani Keturah yang sama sekali tidak ada bisa dicari bukti sejarahnya. Mereka itu kalau sejarah itu konyol gitu, jadi ya, Borobudur lah mereka yang buat katanya ya, semuanya itu palsu di Malaides ini. Dan orang-orang tolol ini kemudian difasilitasi oleh negara mereka itu untuk mendapatkan keistimewaan melalui pasal 153-nya mereka ya. Jadi mereka itu sekolah diprioritaskan, untuk kuliah diprioritaskan, beli rumah diprioritaskan dibanding tipe M dan tipe C gitu. Itu yang membentuk mereka itu tidak mampu bernarasi. Nah, kemudian untuk mengawetkan ketololannya mereka itu, pemerintah Malaides ini, kerajaan Malaides ini bahkan membatasi media. Jadi yang ditampilkan di media mereka itu yang berbahasa Rojak ya, bukan berbahasa Inggris. Kalau media-media berbahasa Inggris itu untuk konsumsinya tipe I dan tipe C-nya di sana itu masih waras ya, jadi masih waras. Sehingga makanya di situ kita lihat perbedaannya ya, yang tolol-tolol di sana itu ya udah hampir pasti tipe M gitu. Sementara tipe C dan tipe I-nya itu cerdas-cerdas, sama lah seperti kita gitu, yang nggak ada bedanya gitu. Tapi kalau tipe M ini memang udah nggak ketolong, emang udah tolol permanen gitu. Jadi dibuat pembatasan media gitu. Jadi dulu Anwar Ibrahim sebelum dia menjadi Perdana Menteri, dia udah tahu masalahnya, itu pembatasan media itu yang membuat orang Malaides ini tolol-tolol, yang menyangka bahwa di Indonesia ini isinya orang miskin semua ya, orang yang cita-cita tertingginya itu menjadi babu atau kuli ke Malaides. Itu bayangan mereka di situ ya. Nah, tapi ternyata ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ketololan itu malah dia awetkan juga gitu ya. Dan inilah yang terjadi, kita lihat. Ketika orang-orang Malaides ini menghadapi
narasi yang begitu kuat dari Indonesia, misalnya seperti saya, apa yang mampu mereka lakukan? Ya seperti ini, memaki-maki gitu ya, kemudian membuat fitnah, ya itu bukan fitnah pun ya, jadi cerita tolol dan konyol gitu ya, yang cuma orang nggak waras gitu yang bisa percaya yang seperti itu ya. Ya orang-orang Malaides ini ya kalau untuk saya itu yang dikatakan bahwa saya itu di sana pernah menghasut orang-orang asli untuk berontak, dan kemudian ditambah lagi yang lebih bombastis lagi seperti film-film mafia, saya itu pernah menyelundupkan narkoba. Pernah di penjara, wajah saya ada di TV3, tapi itu nggak pernah muncul gitu ya. Sama seperti, karena mereka ini memang pecinta hoax, kita udah tahu semuanya ya. Jadi mereka itu lebih percaya orang-orang yang seperti si Butang Follow, yang sekali bernafas itu 5 kali bohongnya gitu. Daripada fakta yang sudah nyata di depan mata. Inilah orang Malaides ini gitu ya. Dan di sini kita mungkin bisa bacakan beberapa bukti ketololan mereka di komentar ini yang sama sekali nggak mampu bernarasi gitu ya. Dan itu kalaupun mereka mampu ya jadinya seperti ini gitu ya. Bukan mereka nggak mau, tapi memang nggak mampu gitu. Seperti kita itu, seperti Ferrari lari gitu, Bajaj juga pengen dia ngejar gitu. Tetapi speknya kan nggak cukup ya. Secara aerodinamis bentuk, kemudian materialnya, di sana kapasitas mesin, dalam segala hal memang nggak mampu Bajaj itu untuk mengejar Ferrari. Dan inilah yang terjadi dengan Malaides. Mau diajak bernarasi ya mereka nggak mampu karena kapasitasnya nggak ada. Ya gimana, IQ cuma 15 ringgit, otak cuma sekecil kacang gitu ya. Gimana dia mau bernarasi dengan manusia normal seperti kita? Ya, sebagai intermezzo ya, lawakan, kita bacalah sedikit komentar-komentar mereka ya, bagaimana yang membuktikan bagaimana tololnya orang-orang Malaides ini. Mari kita bacakan. Nah, ini dari siapa ini? Sam 19F katanya, ini channel tai. Siapapun yang pernah belajar psikologi ya, itu semua tahu bahwa ini adalah wujud dari frustasi, ketidakmampuan mereka ya. Seperti itu tadi, wujud dari frustasinya Bajaj ngejar Ferrari di lintasan gitu. Pengen ngebalas, pengen ngehabisi argumen-argumen saya itu, tetapi mereka nggak mampu ya, karena itu tadi IQ-nya cuma 15 ringgit, otaknya sebesar kacang gitu. Nah, kemudian ini lebih tolol lagi dari Mr. Reckless gitu. Dia katakan, buat akun baru gak lari, bagus loh katanya, minta maaf sama YouTube. Apa YouTuber. Jadi si tolol ini ya sudah jelas-jelas channel saya itu masih eksis gitu, masih percaya dia itu saya bikin channel baru ini nggak bisa lari dari YouTube, minta maaf gitu ya. Sementara channel bola masih eksis gitu. Nah, justru dengan adanya channel ini semakin luas pembahasan saya gitu. Dan ini semakin spesifik, kita hanya membahas dari sisi Malaidesiologi. Inilah ketololan orang-orang ini yang mau disuruh ajak balapan, sama seperti Bajaj yang diajak balapan dengan Ferrari tadi gitu kan. Nah, kemudian ini lebih tolol lagi, kita lihat Zakiron 211. Hahaha, win-win Nur sial. Loh, nggak sedar-sedar lagi ya, betul-betul selain loh, gua mau tanya loh, pernah ditahan sama immigration Malaides, yang sebab itulah lo marah, kata. Apa lo omongin, gua pun nggak paham cerita lo, malu cerita Allah, tapi lo sendiri nggak sadar. Ini satu lagi kita lihat ya, orang-orang yang memang waham gitu, hidupnya itu di alam delusi gitu ya. Dan emang cuma orang-orang tolol seperti mereka itu yang percaya hal seperti itu gitu. Tetapi justru aneh kalau orang Malaides ini nggak percaya cerita bahwa saya pernah ditahan immigration, katanya di Malaides itu ya. Mereka nggak membutuhkan bukti apapun gitu ya. Yang saya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya, jangankan narasi tolol yang tidak masuk akal seperti ini tujukan ke saya. Orang mereka dibilang Nabi Adam turun di Gunung Jerai aja percaya kok. Dibilang Melayu boleh terbang aja mereka percaya kok gitu. Apalagi cuma narasi tolol buatan Borunaga ini gitu ya.
Inilah orang-orang Malaides ini. Dia pikir mereka itu pintar gitu ya. Dari satu sisi mereka merasa dirinya pintar, padahal orang-orang waras di seluruh dunia itu mentertawakan mereka ya, sama seperti tololnya mereka ketika memanipulasi dokumen dari pemain-pemain Latin itu ya. Mereka pikir mereka sudah bisa menipu seluruh dunia gitu, padahal mereka itu menjadi bahan tertawaan. Inilah orang Malaides tadi ya. Kenapa mereka itu tidak mampu beradu narasi dengan kita gitu. Nah, kemudian di sini koya endon katanya. Ini ayat penyedap hati dari mereka ya. Mereka yang sekarang sedang terkaing-kaing, tapi dengan ayat penyedap hati dia katakan bahwa kita itu yang koya. Kan tolol memang ini. This channel will be banned katanya. Jadi channel ini akan di-ban gitu. Jadi mereka itu tidak bisa membayangkan membedakan harapannya sendiri dengan realitas. Realitasnya channel ini terus berkembang gitu. Dalam hitungan hari aja udah hampir 5.000 subscribernya. Nah, ini lagi kita lihat ya, channel khas buat babu-babu sawit yang tersakiti gitu ya. Ini lagi-lagi ayat penyedap hati. Mereka tidak mampu membantah apa yang saya katakan gitu. Jadi yang muncul ya cuman modal liur seperti ini. Ini kan siapapun bisa mengatakan gitu. Buktinya, apakah mereka mampu membantah apa yang saya katakan ini? Ya enggak gitu. Dan menariknya si tolol-tolol Malaides ini, mereka masuk ke channel ini justru membesarkannya gitu ya. Ini kan channel baru gitu ya. Jadi mereka datang gitu, mereka membesarkannya. Ini channel peminum oli bekas. Ini sekali lagi ada wujud frustasi dari mereka itu ya. Siapapun yang pernah belajar psikologi tahu ini wujud frustasi mereka. Nah, ini betul-betul mereka memaki-maki, saking tidak mampunya mereka itu membantah narasi ini ya. Jadi dia katakan babu endon mudah koya, hahaha, rupiah jatuh, hahaha, juta-juta naik tongkang masuk Malaides jadi babu pendatang haram, salam oli bekas. Nah, endon bani paling bahagia, tapi gas melon aja 3 kg, imut-imut macam telur bebek. Jadi nggak pernah mereka itu bisa kita harapkan nyambung dengan tema yang kita bahas. Jadi kita bahas di sini bagaimana mereka itu melakukan kontra intelijen, balasannya model kayak begini gitu ya. Jadi itu bukan dari keinginan mereka sebenarnya, tapi ketidakmampuan mereka itu untuk bernarasi gitu. Nah, ya ini secara ilmiah dari hati yang gelap, tahniah katanya kan. Terus apa benar Wibro sukses take down video-video Bang Win channel akan terhapus 30 hari? Itu nggak benar gitu. Kemudian jadi seperti itu ya. Ada banyak lagi sebenarnya komentar-komentar ini saya kumpulkan, tapi ya sudahlah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka itu memang bukannya tidak mau untuk beradu narasi dengan kita, tapi memang nggak mampu gitu ya. Profesornya aja setolol Solehah Yaakob gitu. Yang kata intelektual itu pseudo intelektual, modelannya kayak si Zidin gitu, Wan Mahasan ya, yang dia nanya ke ChatGPT yang jadi bego gitu. Inilah orang-orang Malaides ini ya. Dan kemudian ini yang menarik, ini cukup saya cukupkan di sini aja ya. Sekarang kita baca bagaimana komentar-komentarnya mereka di channelnya Benix ya. Nah, di sini ada satu komentar yang dipin oleh Benix, di situ ada 486 balasan, saya nggak baca balasannya ya. Tapi ini Malaidesiawi sekali ya komentarnya ini, yang kita sudah hafal. Yang penonton channel-channel saya sebelumnya itu sudah hafal model dari komentar seperti ini. Nggak ada perkembangannya ya, bertahun-tahun mereka itu nggak berkembang, memang otaknya itu udah mentok segitu ya. Yang namanya otak cuma 6 gram. Sebesar kacang memang udah nggak bisa diapa-apain ya, udah nggak ketolong ya, dari cetakannya memang sudah begitu ya. Bajaj itu nggak mungkin lagi bisa mau dibuat kayak gimana pun dia nggak akan bisa menjadi Ferrari gitu. Nah, jadi di sini ada Samsul Sam 16J dia katakan, hahaha, Benix ini menunjukkan yang bangsa Indo ini terlalu bodoh pikirannya, simpanlah beras tuh, nampak tak yang bangsa Indon terlalu penakut dan bodoh, kasihan betul bangsa Indon. Bila ekonomi Indon jatuh, tetap salahkan Malaides, bangsa Indon penakut. Tidak ada satupun dari argumen Benix di video tersebut yang mereka bantah ya. Cuma seperti ini, ayat penyedap hati. Ya, para penonton channel ini sudah sangat hafal dengan komentar seperti itu ya. Komentar lain, woi goblok provokator kiri.
Benix dia katakan kiri gitu ya, sama si tolol Malaysia. Cemburu amat kau sama Malaides katanya. Bulan kasih Wowo itu anjingnya Israel. Memang nggak ada situ ya. Argumen saya aja gitu yang berdasarkan lebih banyak logika ya yang saya sampaikan itu nggak sanggup mereka bantah. Konon lagi Benix yang di YouTuber profesional yang dilengkapi tim yang mencari data dan fakta akurat seperti itu ya jadi bubur lah mereka. Nah ini nah ini kayaknya penonton dari channel ini, tolong Benix atau tim kalian belajar Malaydesiologi dari channel Widwan Nur. Ya, biar tahu watak dan psikologi otak Melayu Malaides yang sebesar kacang cuma 6 gram. Ini jelas dari channel saya ya, penonton channel-channel saya gitu. Nah, ini kemudian Benix penghasut membodohkan rakyat. Memang hidup lu berpaksikan Malaides ya. Anjir indoksial, salahkan pemimpin lu tolol. Jadi makanya orang Malaides ini mereka itu sudah terlalu nyaman hidup di dalam angan-angan ya, hidup di dalam cerita kosong di alam waham itu. Jadi mereka itu betul-betul tersakiti ketika disodorkan fakta ya, sama seperti yang saya lakukan dan ini juga yang dilakukan oleh Benix ini ya. Memang kapasitas otak ketololannya seperti itu nggak terbantahkan mereka ini ya. Mau dibilang seperti apapun, mereka ini memang bangsa yang berkebutuhan khusus tipe M-nya itu. Jadi kita nggak bisa memperlakukan mereka itu seperti bangsa yang normal pada umumnya ya. Ya jadi mereka ini memang harus ditampol-tampolin gitu. Nggak bisa kita berbaik-baik karena mereka itu akan ngelunjak ya. Terus ini tutup mulutmu, jangan bilang Malaides anjing Amerika Serikat. Gitu. Terus ditimbun saja tuh beras. Harga beras di masyarakat tetap saja kagak ngaruh buat masyarakat. Lihat dulu perut rakyat sendiri, baru import negara lain. Nah, itu betul. Itu dari orang Indonesia gitu ya. Nah, ini yang sama di komentar saya juga ya. Itu untuk makanan warga Konoha di Malaides. Konoha IQ bawah rata-rata. Aku di Jelapang Padi Selatan. Jangan kau kencing babi Konoha. Isu beras dibahas itu Pertamina nggak Selat Hormuz gitu ya. Tidak dibahas karena malu membahasnya. Berarti channel Benix jadi nampak tidak freedom. Mungkin malu ya bahas tentang Pertamina di Selat Hormuz karena kebodohan pejabat-pejabat Indo yang membuat Iran murka katanya. Dan itu ternyata yang berkembang di Malaides beritanya ya, bahwa pejabat Iran itu murka sama Indonesia apa segala macam. Padahal kita sudah tahu bagaimana ketika duta besar Iran bertemu dengan Jokowi gitu, itu semuanya baik-baik saja dan mereka itu pun lepas kapalnya itu ya karena duluan aja negosiasi. Kita itu enggak, Indonesia itu enggak ada punya musuh selain Israel gitu ya. Tapi Malaides inilah cara mereka ya membuat berita di negaranya itu, makanya mereka ini jadi tolol permanen. Nah, kemudian negara babu bangsa laknatullah Indonesia, ya sama seperti di video-video saya gitu ya, anjing kurang Benix. Ya, inilah bangsa ini ya, nggak ada satupun, tidak ada satupun jejak kecerdasan dari komentar-komentar mereka di channel Benix. Nah, ini kembali dia memakai isu agama, sama seperti ketika melakukan Malaysia. Kalau ini fitnah, orang ini bakal muflis di akhirat. Karena apa? Pahalanya habis, nggak cukup bila dituntut oleh 33 juta rakyat Malaides. Bukan itu saja dosanya, rakyat Malaides malah diambil dia, katanya. Jadi, orang yang menikmati pajak dari kasino ini ya, pajak dari kasino ini yang tokoh Islam terbesarnya itu terkait Islam itu adalah Dr. Azhari dan Nurdin M. Top ya, teroris yang meluluhlantakkan Bali dulu itu membuat ceramah seperti ini. Padahal saya sudah bahas waktu itu bagaimana di dalam Islam apa yang mereka lakukan ini bertentangan semua dengan ajaran Nabi Muhammad ya. Mungkin di video selanjutnya kita secara Malaydesiologi saya akan bahas serius soal ini. Bagaimana mereka itu memandang Islam ya. Kita bahas secara Malaydesiologi nanti. Tunggu aja video berikutnya. Nah, jadi nah ini juga model-model yang menyaru gitu ya orang Indonesia gitu yang kita udah hafal juga di video saya. Anda kalau membuat konten judulnya yang baik bang, kesannya sangat menghina sekali katanya. Memangnya Indonesia lebih baik dari Malaides apa Wong Prabowo saja impor beras dari AS kok.
Jadi ini bukan soal Indonesia lebih baik atau tidak lebih baik daripada Malaides ya. Tetapi di sini saya sendiri juga begitu, kita membahas tema-tema tertentu. Dalam beberapa hal memang Indonesia ini lebih baik. Salah satunya kebebasan berbicara ya. Dan satu lagi jelas kita lebih cerdas dari mereka, itu udah nggak terbantahkan ya. Itu terbukti dari narasi-narasi saya, apalagi narasinya Benix, itu nggak ada satupun yang bisa mereka bantah gitu ya. Jadi itu fakta. Tapi sekali lagi ya, di Malaides itu fakta itu adalah musuh nomor satunya mereka gitu ya. Karena bagi mereka teman itu adalah hoax ya. Satu namanya pahala itu juga hoax ya, itu yang mereka yakini gitu ya. Jadi mereka itu akan menolak semua fakta dan meyakini namanya hoax ya. Apa yang disampaikan Benix, situasi perberasan mereka itu nggak benar. Yang benar itu ketika Toha, ketika Romlia Pratama sidak ke pasar raya, oh beras di sini masih banyak gitu. Inilah Malaides ya. Ada banyak lagi komentar-komentar untuk Benix, tapi ini saja yang saya tampilkan, yang itu sudah mewakili, saya pikir ya, sudah mewakili ketololan orang-orang Malaides ini. Dan sekali lagi terbukti secara ilmiah melalui pendekatan Malaidesiologi bahwa orang-orang Malaides ini memang betul-betul tolol, lebih bodoh daripada keledai, yang IQ-nya itu 15 ringgit, kecerdasannya itu setara dengan ikan mola-mola ya, dengan tingkat kognitif praoperasional ya, setara anak usia 2 sampai 7 tahun. Itulah orang Malaides ini. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa mereka itu sama sekali belum siap untuk hidup di zaman modern ini ya. Orang Malaides ini baru tingkat kelayakannya itu hidup di zaman primitif, di zaman batu dengan peradaban di dalam goa. Ya. Jadi begitu dulu video kali ini dari saya. Ikuti terus kanal Malaidesiologi ini, di mana kita akan membahas segala sesuatu, ketololan, kebodohan, kekocakan, dan tidak tahunya malunya Malaides itu secara ilmiah melalui pendekatan Malaidesiologi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.